yakin pada pagi hari ini semua yang hadir di sini diberkati Tuhan. Kita akan masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita menyembah di dalam kekudusan hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Bangkit berdiri. Kemenangan
kesembuhan, kesembuhan terjadi, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sembah Dia. Dialah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hosana. Semua bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami mohon Bapak Benyamin untuk membuka kebaktian pada sore hari ini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, tahta kuasa sampai selama-lamanya hanya bagi Engkau ya Bapa yang kudus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang berkumpul di tempat ini ya Bapa, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan, tolong tiap-tiap pribadi, sucikan dan kuduskan, layakkan kami memasuki ibadah untuk saat ini. Menyerahkan roh, tubuh, jiwa kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan Engkau berkenan untuk datang, untuk kami boleh bertemu dengan Engkau ya Bapa. Untuk kami boleh merasakan, boleh menerima berkat-berkat anugerah Engkau ya Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Engkau. Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam tiap-tiap anak-anak Tuhan untuk saat ini. Dan Bapa, berhadiratlah di tengah-tengah kami, berhadiratlah di dalam tiap-tiap pribadi hati anak-anak Engkau. Untuk saat ini turunkan suasana surgawi, sucikan, kuduskan tempat ini, daerah ini, area ini dari segala anasir yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami awali ibadah pagi saat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih tetap berdiri, masih tetap kuat.
merasakan kebaikan Allah kita? Kita sehat, kita dapat bekerja, dan sekarang kita beribadah itu karena oleh anugerah Tuhan. Amin. Berkat Tuhan diberikan kepada kita supaya kita bisa beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Adanya kuasa dalam namanya, Yesusku luar kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia bahkan mati untuk kita. Dia disalib berkorban untuk kita. Oleh sebab itu kita selalu memuji dan besarkan nama Tuhan. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kembali ada kesempatan yang baik Kau berikan untuk kami, memberikan yang terbaik dari yang Tuhan telah berikan pada kami Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini kami berikan dengan tulus hati dan ikhlas dan penuh kebaikan. Kiranya Tuhan berkati semuanya ini Tuhan, untuk kami semua yang telah memberikan pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dalam Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memuji Dia, berserah kepada Tuhan, berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Dalam Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kanan kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita. Ada firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah kita membuka hati kita untuk berkat hidup, roti hidup yang selalu untuk diberikan kepada kita. Untuk kita ikuti firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Mari kami undang bangkit berdiri. Karena hidup kita adalah anugerah Tuhan. Hidup kita Tuhan yang pimpin. Oleh sebab itu, kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita.
anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ingin angkatku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, tinggalkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, pegang, tinggalkan aku. Engkau alasan namaku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, tinggalkan aku. Engkau alasan. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Yesus, pegang tanganku. Kami undang hambanya untuk menyampaikan firman-Nya. Hidup di luar kasih-Mu. Bapa, pegang erat alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami memiliki Bapa yang baik kepada kami. Engkaulah satu-satunya alasan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap hidup sampai saat ini Tuhan. Dan kami mau bertahan hidup di dalam Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi penolong, menjadi pelindung di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sehingga sampai saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati senantiasa semua hamba-hamba-Mu yang telah melayani, dan kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami semua, memberkati kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami serahkan setiap kami dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, saya juga mengucapkan selamat Natal. Kalau mungkin masih merasakan hari Natal ya. Dan selamat tahun baru. Ya. Nah, kita selalu berharap ya di akhir tahun senantiasa kita mengucapkan kepada teman kita, sama kita,
Dan untuk diri kita sendiri ya, semoga tahun depan lebih baik dari tahun ini gitu ya. Seringkali itu yang kita ucapkan ya. Nah, tetapi bagaimana jika yang terjadi bahwa keadaan itu sebaliknya, tidak seperti yang kita harapkan. Ya, misalnya terjadi krisis ekonomi atau tiba-tiba kita di PHK atau ada yang sakit atau ada anggota keluarga yang dipanggil Tuhan, mungkin seperti itu ya. Nah, hal ini juga sudah kita alami ya. Mungkin pada tahun 2019 kemarin kita juga saling mengucapkan semoga tahun mendatang lebih baik dari tahun ini. Tetapi apa yang terjadi tahun 2020 terjadi pandemi corona yang bahkan mendunia ya. Keadaannya tidak lebih baik tetapi lebih buruk ya. Secara untuk kesehatan maksudnya ya. Nah, bahkan banyak yang perusahaan-perusahaan yang harus tutup, banyak orang yang harus di PHK gitu ya. Suatu keadaan yang sangat menyedihkan dan perekonomian juga banyak yang terpuruk gitu ya. Nah, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita tetap berharap pada Tuhan dan kita tetap berkaca kepada firman Tuhan ya. Memang inilah yang terjadi seperti yang difirmankan oleh Tuhan ya, yaitu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 firman Tuhan mengingatkan kita ya bahwa akan datang masa yang sulit ya, atau masa yang sukar ya. Pada akhir zaman akan terjadi masa yang sukar ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya apabila keadaan itu tidak menjadi semakin baik atau bahkan keadaan buruk menimpa kehidupan kita ya. Nah, ini kita akan bersama belajar kepada bangsa Israel ya sebagai teladan kita ya, yang sejarahnya ditulis di dalam Alkitab ya, yang boleh menjadi pelajaran buat kita semua. Hal ini terjadi juga kepada bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang buruk dalam kehidupan mereka. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan rumah mereka kehilangan sanak saudara mereka, keluarga mereka, bahkan tempat tinggal mereka, tanah kelahiran mereka. Itu terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Yaitu bangsa Israel mengalami penjajahan ya. Yang dulunya bangsa Israel itu adalah bangsa yang besar ya. Pada waktu zaman Raja Daud mereka penjajah atau merampas negeri-negeri yang lain. Pada zaman Raja Salomo mereka justru mempunyai kejayaan ya. Bahkan semua bangsa-bangsa itu memberikan upeti kepada Raja Salomo. Meskipun tidak diserang tetapi mereka mau supaya mereka aman tuh mereka memberi upeti ya kepada bangsa Israel. Nah, hal yang sebaliknya terjadi ya ketika pada zamannya Yeremia ini, Nabi Yeremia. Bangsa Israel mengalami keterpurukan ya. Mereka mengalami perubahan yang tidak mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Raja Nebukadnezar yaitu Raja Babel datang untuk menyerang ya, menghancurkan bangsa Israel serta membawa sebagian besar penduduk Israel itu ke Babel. Mereka dijadikan budak ya. Mereka dijadikan pekerja-pekerja di sana ya. Mereka tidak mengetahui kapan mereka bisa pulang kembali ke negerinya. Bahkan mungkin tidak ada pengharapan bagi mereka lagi ya untuk bisa kembali ke negerinya. Nah, untuk itu apakah yang harus diperbuat ya?
Tetapi kita melihat di dalam firman Tuhan itu bahwa Tuhan itu mengasihi umatnya. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Nah, kita akan bersama belajar bagaimana kita menghadapinya sesuai dengan petunjuk dari firman Tuhan yang bisa kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 29. Di situ kita akan baca dalam satu perikop ini ayat 1 sampai 29. Ya. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 23. Saya akan bacakannya. Dengan judul surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa yang mana mereka kucerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dan dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel.
tentang Ahab bin Kolayat dan tentang Sedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja Negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan istri sama mereka dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendiri yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita melihat di sini ya bahwa meskipun bangsa Israel itu pada waktu itu mendapat hukuman dari Tuhan, ya, karena mereka telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita melihat, ya, bahwa di sini Tuhan itu tetap mengasihi umatnya, tetap menyayangi umatnya. Maka Tuhan itu mengirimkan surat kepada bangsa Israel melalui nabinya yaitu Yeremia, ya, untuk menguatkan, untuk menolong bangsa Israel supaya mereka itu bisa dipulihkan kehidupan mereka. Nah, biar firman Tuhan ini boleh juga menjadi petunjuk bagi kita, ya, untuk menghadapi perubahan mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita dalam keadaan yang terpuruk dalam kehidupan ini. Biar kita akan belajar apa petunjuk firman Tuhan. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-4 sampai 6, surat itu mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ya, di sini kita melihat ya nasihat firman Tuhan bagi bangsa Israel. Meskipun mungkin kita mengalami hal yang buruk dalam kehidupan kita, tetapi janganlah kita itu jatuh terpuruk terus menerus ya. Bahkan mungkin kalau kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, ya, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14 dikatakan, janganlah berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan, ya. Karena kita mempunyai Tuhan. Kalau kita mungkin mengalami keterpurukan dalam kehidupan kita, jangan terus jatuh, tetapi kita harus bangkit, ya. Kita harus kembali, ya, menjalani kehidupan ini dengan baik, ya. Hidup harus terus berjalan, ya, sebagaimana seharusnya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan life must go on, ya. Jadi kehidupan ini masih terus berjalan. Jadi kalau kita terpuruk, jatuh, atau kita mengalami hal buruk dalam kehidupan kita, jangan terus dalam kesusahan, dalam kesedihan dan tidak mau bangkit, tetapi kita mau bangkit, ya, dalam kehidupan itu. Nasihat firman Tuhan untuk kita kembali berkarya di dalam kehidupan kita. Dikatakan dirikanlah rumah, ya. Ya, kita akan terus usahakan untuk kehidupan yang baik dalam rumah tangga kita. Dalam keluarga dikatakan berkebunlah, ya, dulu tidak ada pegawai, tidak ada pabrik, ya, orang pekerja gitu ya. Semua orang itu pekerjaannya berkebun, ya, mungkin berburu seperti itu ya, seperti Kain ya. Nah, ini firman Tuhan menasihatkan, ayo kembali bangkit, bekerjalah untuk mencukupi kebutuhan, untuk menjadikan kehidupanmu baik kembali. Lalu berkeluarga, ya, untuk kita harus mempunyai keturunan, terutama juga keturunan rohani dalam kehidupan keluarga kita. Jangan sampai anak-anak kita hilang, tetapi kita membawa semuanya kepada Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 27 ayat 39 sampai 40, di situ kita juga mengingat ya, bagaimana Esau, nasihat firman Tuhan kepada Esau di dalam Kejadian 27 ayat 39.
Ya, jadi Esau itu mengalami juga kehilangan, keterpurukan ya. Karena berkat warisan itu diberikan kepada Yakub. Di dalam Kejadian 27 kita melihat ayat 39 demikian bunyinya. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melempar kuk itu dari tengkukmu. Jadi firman Tuhan menasihatkan kita untuk jangan terus terpuruk. Mari kita bangkit kembali ya kalau kita mengalami keterpurukan ya. Nah, dikatakan tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya, jadi jika kita melakukan semua pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaiknya, dengan prinsip melakukan yang terbaik gitu ya, maka keadaan yang buruk, yang tidak menyenangkan itu akan terlempar dari kehidupan kita. Jadi apabila kita mungkin terpuruk, jatuh, janganlah kita tinggal jatuh, tapi mari kita bangkit kembali itu ya. Nasihat firman Tuhan di dalam kitab Yeremia. Dan yang kedua di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi nasihat firman Tuhan yang kedua adalah biarlah kita tetap berdampak positif dalam lingkungan kita. Jangan dikalahkan oleh situasi dunia, tetapi kita akan mengalahkan situasi itu menjadi situasi yang positif. Bangsa Israel ketika mereka berada di Babel, mereka mungkin bertemu dengan banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, dan tentunya tidak akan berbuat baik kepada mereka. Ya, mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin di sekeliling kita juga banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak baik kepada kita. Tetapi janganlah kita itu dikalahkan oleh situasi di sekeliling kita, tetapi mari kita memberikan dampak yang positif kepada mereka. Ya, dampak yang lebih baik kepada mereka. Biarlah kita terus melakukan yang baik yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, dikatakan firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan. Jadi kita mengusahakan memberikan hal-hal yang baik kepada mereka. Di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 12 juga dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kita ingin feedback, balasan baik, kita harus mendahului dengan berbuat baik kepada mereka, kepada orang lain di sekeliling kita. Ya, kalau kita terus meskipun orang lain mungkin berbuat jahat, jangan kita membalas kejahatan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk membalas dengan kebaikan. Apabila kita terus mau berbuat baik, saya percaya bahwa orang itu bisa akan berubah nantinya. Ya, biarlah kita akan melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan di sekeliling kita. Dan tidak hanya itu, kita perlu mendoakan, ya. Firman Tuhan mengatakan, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kita perlu mendoakan, terutama juga untuk sekeliling kita, ya, mungkin keluarga kita, mungkin bangsa dan negara kita, ya, dunia ini kita doakan agar kalau dunia itu menjadi baik, kita pun juga akan menjadi tentram hidup di dalam dunia ini. Nasihat firman Tuhan. Mari kita terus memberikan dampak yang positif dan terus mendoakan ya bagi bangsa dan negara kita, bagi sekeliling kita. Ini nasihat firman Tuhan. Dan kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-8 dan 9. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, dan aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, biarlah kita belajar ya melalui firman Tuhan ini.
Di sekitar kita itu banyak orang-orang yang bernubuat, meramal, ya. Tetapi biarlah kita ingat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya. Jadi kita harus menguji mereka yang berbicara itu. Apakah mereka berbicara dari Tuhan? Apakah mereka berbicara tentang firman Tuhan? Ataukah mereka berbicara dari yang lain? Ya. Karena para peramal itu mereka berhubungan dengan roh-roh yang lain. Ya. Dan itu adalah kebencian Tuhan. Roh-roh yang lain itu adalah musuhnya Tuhan. Dan kalau kita mempercayai mereka, kalau kita mau berhubungan dengan mereka, kita tanya kepada mereka, berarti kita telah bermusuhan, berlawanan dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita lihat benar-benar, janganlah kita diperdayakan oleh mereka. Meskipun mereka mungkin memberikan jalan keluar yang terbaik, ya. Biarlah kita berani menolak ya semua jalan pintas yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun kita sangat membutuhkan jalan keluar yang cepat mungkin ya, membutuhkan solusi dalam hidup kita, tetaplah kita menuruti nasihat firman Tuhan, jangan menuruti nasihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah kita diperdayakan oleh mereka. Ya, pada waktu itu bangsa Israel ada nabi-nabi yang palsu dikatakan situ, yang mereka mengatakan 2 tahun lagi bangsa Israel akan dikembalikan ke tanah kelahirannya. Ya. Tetapi mereka itu berbicara dari pikiran mereka sendiri. Nah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk selanjutnya di dalam ayat yang ke-10 sampai 14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya. Nah, pelajaran selanjutnya apa? Bahwa segala sesuatu itu Tuhan telah tetapkan, ada waktunya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, ya dikatakan di situ bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Tuhan mempunyai waktu-waktu bagi kita semua. Bahkan Tuhan itu memberikan yang terbaik. Kita lihat juga tadi ayat 11, bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya mungkin kelihatannya kalau kita mengalami keterpurukan, itu suatu hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tetapi biarlah kita bisa melihat dari sisi Tuhan, bahwa Tuhan itu mengatakan di dalam firman-Nya, Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk kita. Dia merancangkan hal-hal yang terbaik untuk kita. Ya, meskipun mungkin kita tidak mengerti ya. Dan apalagi dari pelajaran kita, Tuhan mengatakan apabila kamu, meskipun kita ini orangnya orang berdosa ya, tetapi Tuhan mengatakan kalau kamu berseru kepadaku, kalau kamu berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Kalau kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh, kata firman Tuhan, kamu akan bisa mendapatkan aku, kata Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kalau kita mau dengan sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, Tuhan itu mendengarkan kita. Tuhan mau datang dan menolong kepada kita. Dan Tuhan itu akan menepati janjinya. Dikatakan bahwa apabila waktunya nanti aku akan memulihkan kamu. Ya, itu di dalam ayat yang ke-14 tadi ya. Dan aku mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu ya.
Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, Tuhan itu akan memulihkan hidup kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti janjinya kepada Yakub juga ketika dia akan pergi ke Haran, ya, kepada pamannya. Pada waktu itu juga karena dia bersalah, ya, dengan mengambil hak kesulungannya dari Esau, ya, sehingga dia akan dibunuh dan dia lari. Ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan bawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi Tuhan itu senantiasa menepati janjinya. Tuhan itu tetap mengasihi kita. Oleh sebab itu marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Ya, apabila kita sudah terpuruk dalam kehidupan kita, atau mungkin kita mendapatkan hukuman karena dosa-dosa kita, Tuhan itu tetap membuka tangannya untuk kita kembali kepadanya. Dan yang kemudian di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa, kemana mereka aku cerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkan, demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Jadi firman Tuhan ini memberikan nasihat kepada kita, jangan kita itu iri dengan orang lain, ya. Ini mungkin kok bagaimana orang Israel kok kami dibuang ke Babel tapi ada sebagian yang tidak dibuang. Tetapi ternyata di dalam firman Tuhan ini bahwa mereka yang tertinggal itu justru orang-orang yang sangat buruk. Karena apa? Mereka itu tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan mereka akan mendapatkan hukumannya, ya. Oleh sebab itu nasihat firman Tuhan, biarlah kita mau bertobat, ya. Ketika Tuhan itu menyampaikan firman-Nya kepada kita, marilah kita itu bertobat, jangan menganggap enteng firman Tuhan. Dikatakan di sini, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambanya, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya, demikianlah firman Tuhan. Jadi bangsa Israel ini meskipun mereka mendengarkan firman Tuhan, bahkan Tuhan itu terus-menerus, ya, melalui para nabinya memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka itu tidak mau, ya, menanggapinya, mereka tidak mau mendengarkannya. Janganlah kita seperti itu. Marilah kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bertobat, ya, dari apabila firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita bertobat, ya. Di dalam ayat selanjutnya juga begini firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Sedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku, sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Lalu selanjutnya ayat 23, oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan istri sesama mereka dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Jadi Sedekia dan Sedekia dan Ahab ini, ya, mereka adalah para pemimpin, ya. Mereka menyampaikan nubuat-nubuat, tetapi nubuatannya ternyata palsu, tidak dari Tuhan, ya.
Mereka adalah para pemimpin, dan apa yang terjadi? Para pemimpin yang telah menyimpang jalannya, sehingga dikatakan mereka itu bahkan meskipun pemimpin, mereka itu bahkan melakukan hal-hal yang berdosa ya, kebebalan. Mereka melakukan perzinahan. Ya. Oleh sebab itu hati-hati ya, para pemimpin. Para pemimpin tidak hanya para pendeta. Mungkin kita bisa menjadi pemimpin dalam keluarga kita. Mungkin bisa menjadi pemimpin di antara teman-teman kita. Bisa menjadi pemimpin bagi adik kita. Hati-hati ya, karena Tuhan akan berhadapan langsung dengan kita. Apabila kita menjadi pemimpin tetapi bukan pemimpin yang benar, tetapi pemimpin yang buruk, pemimpin yang justru orang itu melihat, oh pemimpinnya ya gitu, aku ya gitu ya. Justru menjadi teladan yang buruk bagi sesamanya ya, bagi orang-orang yang di bawahnya. Tuhan akan tidak tinggal diam dan Tuhan akan menghukum dengan lebih berat tentunya ya. Oleh sebab itu biarlah kita mau bertobat, mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Janganlah kita sampai bahkan kalau kita menjadi pemimpin akan ditiru oleh apa yang ada di belakang kita. Ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita, hadapilah perubahan yang tidak menyenangkan dengan pikiran yang positif. Ya, inilah hidup. Ya, semua itu bisa terjadi hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi tidak selamanya, karena kita mempunyai Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memulihkan hidup kita pada waktunya. Dengan pertolongan Tuhan kita akan keluar dari keadaan yang buruk. Dengan berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan bertobat dan melakukan firman-Nya, ya, Tuhan tidak akan membiarkan, tetapi Tuhan itu akan memulihkan keadaan kita, ya. Dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapak sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan kepada orang yang takut akan Dia. Ya, seperti Bapak itu sayang kepada anaknya. Bapak di surga itu mengasihi kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan dikasihi, diberikan yang terbaik dan dipulihkan. Biarlah kita, kalau kita mengalami keterpurukan dalam kehidupan kita, kita belajar tekun, sabar, ya. Dan kita ingat, kalau kita dekat dengan Tuhan, semuanya itu pasti akan berakhir dan berakhir dengan baik apabila kita tetap bersama dengan Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Biarlah kita terus bertekun dalam kehidupan ini dan kita terus dekat kepada Tuhan, bertobat dan melakukan firman-Nya, pasti Tuhan akan memulihkan hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama menutup di dalam ibadah kita dengan pujian, "Kala ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Tuhan." Mari kita semua berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Haleluya, Yesus. 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 Haleluya. Ketenangan
Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, hal yang baik ataupun yang buruk, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah penolong kami Tuhan. Engkaulah yang merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan akan menolong kepada kami untuk mentaati firman-Mu, untuk senantiasa dekat, berseru kepadamu, memohon pertolongan-Mu Tuhan, mencari Engkau dengan kesungguhan hati kami, taat dan melakukan firman-Mu Tuhan, supaya Tuhan boleh memulihkan keadaan setiap kami. Jika mungkin saat ini kami ada yang mengalami keterpurukan dalam kehidupan ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Nyatakanlah belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu. Berikanlah pemulihan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami juga boleh tetap setia kepada Engkau, seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur atas ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kasih kemurahan Kau. Dan saat ini kami berdoa Bapa untuk negara kami. Jauhkan kiranya dari radikalisme, terorisme, dan juga Tuhan dari kekacauan-kekacauan. Tuhan tolong untuk Bapak Presiden Jokowi beserta wakil, para menteri, TNI, Polri, semua aparat sipil negara, MPR, DPR, supaya mereka memiliki integritas dan mereka dapat bekerja dengan baik ya Bapak. Demi kemuliaan Engkau dan curahkan belas kasihan Engkau sehingga banyak jiwa-jiwa dituai di Indonesia. Terpuji namamu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sekarang saatnya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku Engkau yang berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan, pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya hingga Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita semua. Diberkati roh, tubuh dan jiwamu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.